Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Hidayah dengan nomor nomor NIM 2504020007. Halo teman-teman, saya Ainun Nadifa dari kelompok 3 dengan NIM 25040200009. Perkenalkan, saya Halsuma Kaca, NIM saya 25040200003. Halo semuanya, perkenalkan namaku Jingga Dayana Batrisya dari kelompok 3 dengan NIM 2504020025. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitra Nur Anissa. Saya dari kelompok 3 dengan NIM 2504020017. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Julia Tripana Banua dari kelompok 3. Teman-teman sekalian, izinkan saya untuk menjelaskan kepada kalian semua apa sih itu supply. Jadi, supply atau penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Produsen akan menyediakan lebih banyak barang jika harganya tinggi dan sebaliknya, produsen akan menawarkan lebih sedikit barang jika harganya rendah. Selanjutnya, di sini ada hukum penawaran. Nah, hukum penawaran ini menyatakan bahwa ada hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Artinya, jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan naik juga. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa faktor yang memengaruhi supply. Yang pertama yaitu harga barang. Yang kedua yaitu biaya produksi. Yang ketiga yaitu teknologi. Yang keempat ada harga barang lain yang berkaitan. Selanjutnya yang kelima ada ekspektasi harga masa depan. Yang keenam ada jumlah produsen. Yang ketujuh ada kebijakan pemerintah. Dan yang kedelapan ada kondisi alam. Jadi, supply ini, jika harga barangnya itu semakin tinggi, maka jumlah penawarannya itu semakin tinggi, teman-teman. Sedangkan jika harga barang itu menurun, maka jumlah penawaran itu semakin menurun. Contohnya, misalkan di sebuah pasar itu ada banyak harga ikan. Ada yang jual misalkan ikan lele. Ikan lele itu banyak yang jual dengan berbagai harga. Jadi penjualnya itu menjual berbagai macam harga. Ada yang jual 60.000, ada yang jual 50.000, ada yang jual 40.000, ada yang jual 30.000, dan ada yang jual 20.000. Nah, semakin tinggi harga barang itu, maka semakin banyak jumlah penawarannya. Yang 60.000 akan banyak nih teman-teman, misalnya ada 10 yang menawarkan, sedangkan yang 50 lanjut tuh ada 9. Nah, yang terakhir ini, yang 20.000 ini akan semakin turun jumlah penawarannya. Ya, 10.000 ini misalnya cuma satu orang aja yang nawar, teman-teman. Jadi seperti itu ya guys, teman-teman, untuk pemahaman tentang supply ini. Baik, langsung saja kita masuk pada materi mengenai demand atau permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah total barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Apa itu hukum permintaan? Hukum permintaan adalah hukum yang menyatakan bahwa jika suatu harga barang naik, maka jumlah yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan naik. Artinya, harga dan jumlah berhubungan terbalik. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi demand atau permintaan. Yang pertama harga barang, yang kedua harga barang lain yang terkait, yang ketiga penghasilan konsumen, yang keempat selera atau referensi, yang kelima jumlah penduduk, dan yang keenam adalah prediksi harga di masa depan.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait apa itu equilibrium atau keseimbangan. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu pada slide itu dijelaskan keseimbangan atau equilibrium merupakan kondisi di mana harga yang terbentuk membuat permintaan dan penawaran berada dalam jumlah yang sama atau seimbang. Terjadi saat titik antara perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran tercapai. Nah, di sini berarti kita dapat simpulkan bahwa equilibrium itu merupakan kondisi di mana harga pasar itu sedang stabil. Kenapa? Karena barang yang diminta oleh pembeli itu sama dengan barang yang ditawarkan oleh penjual, di mana biasanya pada saat pada titik ini kondisi pasar itu harganya itu cenderung stabil atau tidak naik turun. Selanjutnya adalah hukum keseimbangan. Kita bisa lihat pada slide, bisa dijelaskan harga cenderung bergerak mengarahkan penawaran dan permintaan untuk menuju kepada suatu titik tertentu yang mana titik itu disebut dengan titik keseimbangan. Nah, jadi pada dasarnya itu harga di pasar itu cenderung menyesuaikan sendiri. Kalau harga terlalu tinggi, permintaan bakal turun. Tapi kalau harga terlalu rendah, penawaran berkurang. Jadi perubahan-perubahan ini akan terus terjadi ya sampai akhirnya ketemu di satu titik yang pas yang kita sebut dengan titik keseimbangan. Oke, selanjutnya kita memasuki ke fungsi penawaran, yaitu QS sama dengan kuantitas yang ditawarkan, sedangkan C sama D adalah konstanta. C adalah penawaran minimum saat harga 0, dan D adalah respon terhadap harga. Fungsi penawaran adalah hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan harga barang atau jasa tersebut. Fungsi penawaran menunjukkan bahwa jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dipengaruhi oleh harga barang itu. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah yang ditawarkan dan sebaliknya. Nah teman-teman, di sini ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu rumusnya adalah QD sama dengan A dikurang BP. QD itu adalah kuantitas yang diminta. A dan B itu adalah konstanta. Yang dapat kita lihat pada slide-nya, A itu sama dengan permintaan maksimum saat harga 0, dan B sama dengan sensitivitas terhadap harga. Yang terakhir ada P, P itu harga barang. Nah, rumus QD sama dengan A dikurang BP ini dapat kita gunakan saat kita ingin menghitung fungsi permintaan. Contohnya, jika harga barangnya 10.000, maka berapakah jumlah barang yang diminta? Ataupun jika jumlah barang yang diminta adalah 10, berapa harga yang ditentukannya? Saya akan menjelaskan tentang fungsi kurva keseimbangan. Fungsi keseimbangan pasar atau bisa disebut dengan equilibrium terjadi jika jumlah permintaan QD sama dengan jumlah penawaran QS. Dengan menyamakan kedua fungsi tersebut, kita dapat mencari dua hal, yaitu harga keseimbangan P, yaitu harga di mana jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Yang kedua adalah kuantitas keseimbangan Q, jumlah barang atau jasa yang dia minta atau ditawarkan pada harga keseimbangan. Baiklah, sekarang kita memasuki ke kurva penawaran. Kalian bisa lihat di slide ini ada sumbu P yang vertikal dan sumbu Q yang horizontal. Jadi sumbu P adalah price atau harga dan sumbu Q adalah quantity atau kuantitas jumlah barang. Dan dapat kalian lihat bahwa dengan harga 7.000 jumlah kuantitinya 25 dan harga 3.000 jumlah kuantitinya 5. Berarti semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Lalu ada contoh kurva permintaan. Teman-teman dapat melihat pada slide-nya, yaitu ada sumbu P yang vertikal dan sumbu Q yang horizontal. Sumbu P yaitu adalah price ataupun harga, dan sumbu Q adalah quantity ataupun kuantitas, atau bisa juga kita bilang itu jumlah barangnya. Dapat dilihat pada slide di sini dengan harga 10.000 jumlah barangnya 100, dan yang terakhir ada harganya 2.000 jumlah barangnya 180.
Maka dapat kita simpulkan semakin rendah harga barangnya dan maka semakin meningkat jumlah permintaannya. Jika permintaan bertambah, maka kurva akan bergerak ke kanan, dan jika permintaannya berkurang, maka kurvanya akan bergerak ke kiri. Adalah gambar kurva keseimbangan. Kurva keseimbangan ialah titik permintaan dan penawaran bertemu. Kurva permintaan yang berwarna kuning biasanya dari kanan atas ke kiri bawah. Jika harga P turun, kuantitas yang diminta Q akan naik. Dan garis yang berwarna biru adalah kurva penawar, biasanya dari kiri atas ke kanan bawah. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak kuantitas yang ditawarkan. Setelah itu, kita gabungkan kedua kurva ini, maka terdapat titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Harga keseimbangan P pada harga 15, sedangkan kuantitas keseimbangan Q terjadi pada kuantitas 600. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa harga pasar yang ideal untuk barang tersebut adalah 15. Pada harga ini, sebanyak 600 unit barang akan terjual atau dibeli tanpa adanya kelebihan atau kekurangan barang di pasar. Selanjutnya ada contoh soal penawaran. Teman-teman dapat melihat pada slide, diketahui fungsi penawaran dengan kuantitas yang ditawarkannya adalah QS sama dengan 80 ditambah 4P. Jika jumlah yang ditawarkan meningkat 120 unit, berapa kenaikan harganya? Kita akan menjawabnya dengan memakai rumus QS. QS sama dengan 120 sama dengan 4 kali P. Kita akan mensubstitusikan 120 dan P. P sama dengan 120 per 4. P sama dengan 30. Jadi, kesimpulannya yaitu kenaikan harga yang menyebabkan peningkatan jumlah yang ditawarkan sebesar 120 unit adalah Rp30. Nah, selanjutnya teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang contoh soal permintaan. Jadi di sini diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 1500 dikurang 50P. Jadi QD itu adalah jumlah permintaan. Lalu P itu adalah harga. Jadi pertanyaannya di sini adalah berapa kuantitas permintaan jika harga barang Rp 20. Jawabannya seperti ini teman-teman. QD sama dengan 1500 tadi dikurang 50, lalu P-nya kita masukkan. Tadi berapa? Yaitu 20. Lalu kita masukkan 20. Sama dengan 1500 yang kita turunkan dikurang. Nah, 50 ini dikali dengan 20, teman-teman. Hasilnya yaitu 1000, sama dengan 500. Jadi, kesimpulannya, jika harganya Rp20, maka jumlah barang yang diminta adalah 500 unit. Selanjutnya kita ke soal keseimbangan. Di soal itu kita bisa lihat di slide, diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 1200 kurang 40P, fungsi penawaran QS sama dengan 300 tambah 20P. Nah, pertanyaan yang ini kita diminta untuk menentukan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Sebelumnya kita perlu ingat, syarat terjadinya keseimbangan pasar adalah ketika permintaan sama dengan penawaran. Atau secara sistematis kita sebut dengan QD sama dengan QS. Jadi kita samakan dulu kedua fungsi ini. Kita tulis 1200 kurang 40P sama dengan 300 ditambah 20P. Kemudian kita lakukan operasi aljabar. Kita pindahkan semua variabel P ke satu sisi dan angka ke sisi yang lain. Jadi kita pindah ruas dulu yang angka 300 ini ke kiri. Jadinya 1200 kurang 300 dan min 40P itu kita pindah ruaskan ke kanan jadi 20P tambah 40P. Hasilnya kita dapat jadi 900 sama dengan 60P. Kemudian untuk mendapatkan P, kita perlu membagikan 900 dengan 60 karena dipindah ruas. Dan kita peroleh P sama dengan 15. Nah, ini adalah harga keseimbangan pasar ya. Jadi P sama dengan 15. Setelah mendapatkan harga atau P sama dengan 15 tadi, kita substitusikan nilai P ini ke salah satu fungsi.
Jadi boleh itu QD atau QS. Jadi kalau pada soal kali ini saya menggunakan fungsi QD, fungsi permintaan. Jadi QD tadi sama dengan 1200 kurang 40P. Kita ganti P-nya dengan hasil yang kita dapat tadi, yaitu 15. Jadinya Q sama dengan 1200 kurang 40 dikali P-nya 15. Jadi kita kalikan dulu, perkalian 40 dikali 15 itu adalah 600. Jadi Q sama dengan 1200 dikurang 600. Hasilnya kita dapat 600. Nah, ini adalah kuantitas keseimbangan. Nah, teman-teman kalau teman-teman coba masukkan P sama dengan 15 ini ke fungsi penawaran atau QS, itu pasti hasilnya akan sama-sama 600 seperti hasil yang kita dapat pada QD ini. Di kesimpulannya, harga keseimbangan pasar adalah 15 dan kuantitas keseimbangannya adalah 600 unit. Adalah contoh soal fungsi penawaran. Diketahui P2 sama dengan 60, P1 sama dengan 40, Q2 sama dengan 20, Q1 sama dengan 10. Yang ditanya ialah penawaran QS. Cara mengerjakannya, yang pertama kita akan menggunakan rumus persamaan garis, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Kita masukkan angkanya. P dikurang 40 per 60 dikurang 40. Q dikurang 10 per 20 dikurang 10. Maka hasilnya P dikurang 40 per 20, Q dikurang 10 sama dengan per 10. Kita kali silang itu, maka jadinya 20Q ditambah 200 sama dengan 10P dikurang 400. Kita pindahkan posisinya. 20Q sama dengan 10P dikurang 400 ditambah 200. 20Q sama dengan 10P dikurang 200. Q 10P dikurang 200 per 20. Q sama dengan 0,5P dikurang 10, atau kita dapat atau dengan min 10 tambah 0,5P. Baiklah, sekarang kita akan masuki ke contoh soal fungsi permintaan. Seperti yang ada di slide, diketahui P1 sama dengan 10.000, Q1 sama dengan 10, P2 sama dengan 8.000, dan Q2 sama dengan 16. Kita akan menggunakan rumus fungsi permintaan, yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Sekarang kita akan memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus. P dikurang 10.000 per 8.000 dikurang 10.000 sama dengan Q dikurang 10 per 16 dikurang 10. Hasilnya P dikurang 10.000 per min 2.000 sama dengan Q dikurang 10.000 per 6. Jadi min 2.000 itu kita dapatkan hasil dari 8.000 dikurang 10.000, dan 6 itu kita dapatkan hasil dari 16 dikurang 10.000. Sekarang kita akan melakukan perkalian silang. Jadi 6 dikali P kurang 10.000 sama dengan min 2.000 dikali Q dikali Q kurang 10. Hasilnya 6 dikali P sama dengan 6P. 6 dikali 10.000 sama dengan 60.000. Min 2.000 dikali Q sama dengan min 2.000 Q, dan min 2.000 dikali 10 sama dengan 20.000. Jadi 6P dikurang 60 sama dengan min 2000 Q ditambah 20.000.
Sekarang kita akan mencari quantity atau jumlah kuantitas jumlah barang atau jasa. Jadi min 2000 Q itu kita akan pindahkan ke sebelah kiri menjadi positif 2000 Q sama dengan yang 6P dikurang 60.000 itu kita akan pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 2000 Q sama dengan 60.000 ditambah 20.000 dikurang 6P. 2000 Q sama dengan 80 dikurang 6P. 80 itu hasil dari 60.000 ditambah 20.000 jadinya 80.000 dikurang 6P. Sekarang quantity atau kuantitas sama dengan 2000-nya kita pindahin ke sebelah kanan lagi. Jadi 80.000 dikurang 6P per 2000. Terus untuk mengetahui hasil QD-nya atau jumlah permintaan, yaitu 80.000 kita bagi 80.000 itu dibagi 2000 sama dengan hasilnya 40 dikurang 6P itu kita bagikan juga ke 2000 sama dengan 0,003P dan QD sama dengan 40 dikurang 0,003P. Nah, baik, kita masuk pada contoh soal. Sebuah perusahaan minuman sehat lokal bernama Christie mulai memasarkan produk jus alami di kota Tanjung Pinang. Tim riset ingin mengetahui harga yang paling tepat agar jumlah jus yang diproduksi sesuai dengan jumlah yang dibeli konsumen atau pasar berada pada kondisi keseimbangan. Nah, dari hasil survei, setiap kali harga naik Rp1.000, maka jumlah jus yang diminta konsumen berkurang 25 botol. Nah, begitu juga saat harga jus Rp0 atau gratis, maka permintaan awalnya yang mencapai 500 botol, maka terbentuk fungsi permintaan sama dengan QD sama dengan 500 dikurang 25P. Nah, sementara dari sisi produsen, jika harga jus Rp0, maka perusahaan belum sanggup memproduksi atau bahkan merugi, sehingga produksinya bernilai minus 100 botol atau artinya butuh biaya awal. Nah, setiap kenaikan harga Rp1.000 membuat perusahaan sanggup menambah produksi 35 botol. Maka terbentuk fungsi penawaran QS sama dengan min 100 ditambah 35P. Nah, soalnya tentukan harga dan jumlah jus pada saat pasar berada dalam keseimbangan. Nah, pertama kita harus mencari titik keseimbangannya. Keseimbangan terjadi saat 500 dikurang 25P sama dengan min 100 ditambah 35P. Maka selanjutnya 600 sama dengan 60P. P di sini sama dengan 10. Maka kita substitusikan ke fungsi permintaan. Maka QD sama dengan 500 dikurang 25 dikali 10 sama dengan 250. Nah, jadi harga keseimbangan P sama dengan Rp10.000 dan jumlah keseimbangan Q sama dengan 250 botol.